Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca tafsir Aisar Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Masih menyebutkan tentang orang-orang munafik. Masaluhum, perumpamaan untuk mereka orang-orang munafik, kamatsalil ladzi, seperti perumpamaannya orang yang istauqada, yang dia menyalakan naro, api. Falamma, tatkala api tersebut adaa'at ma haulahu, menerangi apa yang di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya mereka, wa tarakahum, dan membiarkan mereka fi dhulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, dalam keadaan dia tidak melihat, summun, mereka tuli, tidak bisa mendengar, bukmun, mereka bisu, tidak bisa berbicara, umyun, mereka buta, tidak bisa melihat, la yarji'un, dia tidak bisa untuk kembali. Au kasoyibin, atau seperti perumpamaannya soyibin, air hujan yang turun minas sama, dari langit, fihi dhulumatun, padanya ada kegelapan. Sebentar disebutkan makna ayat secara umum. Jadi seperti air hujan dari langit yang padanya ada kegelapan, wa ra'dun, disertai guntur, wa barqun, dan juga kilat, yaj'aluna, mereka menjadikan, asabi'ahum, jari-jari mereka, yakni ujung jari mereka, fi adanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, as-sawa'iq itu seperti cahaya yang keras,
Hadarul maut, jadi dia seperti cahaya yang menyambar, yang sebentar disebutkan maknanya oleh Syekh. Hadarul maut karena takut mati orang-orang munafik tersebut, takut dari kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa muhitun, meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu, yakadu hampir-hampir saja, al barqu kilat tersebut, yakhtafu menyambar, absarahum penglihatan mereka. Kullama setiap kali, ado'a lahum ya, cahaya untuk mereka, masyaufi mereka berjalan ketika ada cahaya. Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila hilang cahaya tersebut, gelap untuk mereka, mereka pun tinggal berdiri. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, la dhahaba bisam'ihim, maka Allah akan menjadikan hilang, pergi, hilang pendengaran-pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadir, maha mampu. Ini terjemahan secara kata per kata. Berkata penulis rahimahullahu taala, syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Kata penulis, sifatuhum, sifat mereka. Dan di sini akan disebutkan dua perumpamaan untuk orang-orang munafik. Yang pertama, perumpamaan seperti api, dan yang kedua perumpamaannya seperti air. Jadi masaluhum, sifatuhum, wa haluhum, sifat mereka dan keadaan mereka. Permisalan, perumpamaan sifat dan keadaan mereka. Kamathalil ladzi, seperti perumpamaannya orang yang istauqada, yang auqada naro, yang menyalakan api. Maka tatkala falamma adu'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kemudian summun bukmun umyun. Summun, kata penulis, la yasma'una, tidak bisa mendengar. Wala yantiquna, jadi kalau summun la yasma'un, maknanya tidak bisa mendengar. Kalau bukmun la yantiquna, tidak bisa berbicara, bisu. Kalau umyun la yubsirun, dia tidak bisa melihat. Fahum la yarji'un. Kemudian au kasayyibin, al-ayah as-sayyibu al-matar, air hujan. Minas sama'i fihi dhulumatun, ad-dhulumat dhulmatul lail wa dhulmatus sahab wa dhulmatul matar. Jadi sini au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun, gelapnya malam, kegelapan malam, gelapnya awan, awan gelap ketika akan hujan. Wa dhulmatul matar, dan gelapnya hujan. Jadi padanya ada kegelapan, keadaan orang-orang munafik. Wa ra'dun, ar-ra'du
Kata penulis, as-sautu al-qasifu yusma'u halu tarakimis sahabi wa nuzulil matar. Ar-ra'du itu adalah as-saut, dia adalah suara al-qasif yang menggelegar, yusma'u yang didengar ketika halu tarakumis sahabi. Tarakumis sahabi itu ketika awan bertumpuk, awan berkumpul, wa nuzulil matar, dan ketika turun air hujan. Kita kenal biasa dalam bahasa Indonesia dengan guntur, suara guntur yang menggelegar, itu ar-ra'du. Wa barqun, al-barq ma yalma'u min nurin hala tarakumis sahabi wa nuzulil matar. Wa barqun itu adalah ma yalmahu, dia adalah sinar cahaya, kilauan dari cahaya ketika awan bertumpuk, berkumpul, dan ketika turun air hujan. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kilat. Kemudian as-sawa'iq itu jam'u sawa'iqah. Kata penulis, dia adalah narun ha'ilatun tanzilu asna'a qasfir ra'di wa lum'anil baraqi yusibullahu ta'ala biha man yasha. As-sa'iqah itu jamak dari kata as-sawa'iq, jamak dari kata sa'iqah, dan dia adalah api, seperti api ha'ilah, al-mufazza, api yang menakutkan, yang turun secara tiba-tiba ketika terjadinya guntur. Ketika ada suara guntur yang menggelegar, kemudian kilat, adanya terjadinya kilat, itu kadang muncul seperti api yang menyambar. Yusibullahu ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan dengannya siapa yang dia kehendaki. Makanya kadang ada orang yang kadang kita katakan terkena petir, jadi semacam petir. Yusibu, yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan, kenakan dengannya as-sa'iqah tersebut siapa yang dikehendakinya. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, hadarul maut. Apa makna hadarul maut? Tauqiyan lil maut, karena takut mati. Muhitun, dalam ayat yang ke-19, muhitun, al-muhit al-muktanifu lisyai' min jami'i jihatihi. Al-muhit kadang dalam bahasa Indonesia melingkup. Kata penulis, al-muhit al-muktanif, mengelilingi sesuatu dari segala sisi. Al-muktanifu lisyai' min jami'i jihatihi, jadi dia keliling dari semua sisinya. Makanya kadang dalam bahasa Indonesia disebutkan melingkup. Dalam ayat 20 kalimat yakadu, kata penulis yaqrabu, dekat. Makanya dalam terjemahan kita kadang terjemahkan dengan hampir saja, yakadu, yaqrabu.
yakhtafu ya'khudhuhu bisur'ah, dia ambil dengan cepat. Dalam terjemahan kita terjemahkan menyambar, dia ambil dengan cepat, dia sambar. Ya'khudhuhu bisur'ah. Absarihim jam'u basar wa huwal ainul mubsirah, dia adalah mata yang melihat. Ini makna kata-kata yang disebutkan oleh penulis. Makna ayat, apa makna ayat yang telah kita bacakan? Kata penulis rahimahullahu ta'ala, mathalu haula'il munafiqina fima yadharuna minal imani ma'a ma hum mubtinuna minal kufri kamathali man awqada nara lil istida'ati biha falamma ada'at lahum ma hawlahum wantafa'u biha adna intifa'i dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka ini, yakni orang-orang munafik, fima yadharuna minal iman, pada apa yang mereka nampakkan dari keimanan. Jadi orang-orang munafik kan dia tampakkan keimanan. Ma'amahum mubtinuna minal kufur, bersama apa yang dia sembunyikan dari kekafiran. Nah, itu keadaannya orang munafik. Jadi dia nampakkan keimanan, sembunyikan kekafirannya di dalam hatinya. Perumpamaannya kamasali, seperti keadaannya man auqada naro, orang yang menyalakan api, lil istida'ati biha, untuk mengambil cahaya dari api tersebut. Falamma ada'at lahum, tatkala api itu memberikan cahaya kepadanya, menyinari untuk mereka, ma haulahum, apa yang ada di sekelilingnya, wantafa'u biha adna intifa', dan dia sudah mengambil manfaat dari cahaya tersebut dengan adna intifa', manfaat yang sangat rendah, sedikit. Tatkala demikian keadaannya, dhahaballahu binurihim, Allah jadikan pergi cahaya tersebut, hilang cahaya tersebut. Wa tarakahum, dan membiarkan mereka fi dhulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, tidak bisa lagi melihat. Ini keadaannya, perumpamannya orang-orang munafik. Li'annahum, apa hubungannya perumpamaan ini dengan keadaan orang-orang munafik? Li'annahum bi'imanihimuz zahir sonu dima'ahum wa amwalahum wa nisa'ahum wa darariyahum minal qatli was-sabi wa bima yadmaruna minal kufri idza matu alaihi yadkhuluna an-nar fayukhsiruna kulla syai'in hatta anfusahum. Kenapa? Apa hubungannya perumpamaan menyalakan api dengan orang-orang munafik? Karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, biimanihimuz zahir, dengan keimanan yang nampak, yang dia tampakkan di hadapan kaum muslimin, dengan keimanan itu mereka menjaga, artinya terjaga darah mereka, tidak dibunuh, karena dia tampaknya seperti orang muslim, terjaga untuk menjadi tawanan. Terjaga harta-harta mereka, terjaga wanita-wanita mereka, istri-istri mereka, terjaga keturunan-keturunan mereka dari pembunuhan. Kenapa?
dia tampakkan keimanan, berarti dia mengambil manfaat. Itu manfaat yang dia dapatkan. Dia tidak dijadikan tawanan. Itu manfaat yang dia dapatkan, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Seperti orang yang menyalakan api tadi, ada cahaya yang dia dapatkan. Akan tetapi wabima, dan dengan apa yang dia sembunyikan, yudmiruna, benar, yudmiruna, yang dia sembunyikan dari kekafiran. Kan dia sembunyikan kekafirannya dalam hati. Idza matu alaihi, kalau dia meninggal di atasnya, artinya dia tidak bertobat. Terus menerus dalam keadaan demikian, yadkhuluna, mereka akan masuk an-nar, ke dalam neraka. Maka dia pun merugikan segala sesuatu, sampai diri mereka dia rugikan. Ini permisalan yang ada pada ayat yang ke-17. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naro falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamannya orang munafik yang dia tampakkan keimanan, ada manfaat dia dapatkan di dalamnya. Terjaga hartanya, terjaga jiwanya, terjaga kehormatannya. Itu di dunia. Tetapi setelah meninggal, kalau dia tidak bertobat, masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Hilang manfaat-manfaat yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa ammal ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, ayat setelahnya, perumpamaan yang kedua, fa ikhbarun, fahiya ikhbarun fahiya ikhbarun an ulaikal munafiqina bi annahum qad faqadu kulla isti'dadin lil ihtida'i fala adanuhum tasma'u sawtal haqqi wala alsinatuhum tantiqu bihi wala a'yunuhum tubsiru atharahu wa dhalika litawghilihim fil fasadi falidahum la yarji'una anil kufri ilal imani bihalim minal ahwal. Ini ayat yang ke-18. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Maka ini ikhbar, mereka tidak kembali lagi, la yarji'un. Ikhbar dari mereka ini, al-munafiqin, orang-orang munafik, bi annahum, bahwa mereka, yakni orang-orang munafik, qad faqadu atau faqidu, sungguh telah hilang seluruhnya, segala alat yang dia bisa manfaatkan untuk mendapatkan hidayah sudah hilang semua. Panca indera yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan hidayah. Fala adanuhum, maka tidak lagi ada telinga yang dia gunakan mendengar suara-suara kebenaran, sautal haq. Tidak lagi lisan-lisan mereka yang dia gunakan untuk berbicara dengannya, berbicara dengan benar. Dan tidak lagi penglihatan-penglihatan mereka yang dia akan melihat asar-asar dari petunjuk
Jadi sudah hilang semua. Wadhalika, yang demikian itu karena mereka sudah puncaknya dalam membuat kerusakan. Karena itulah falida, karena itu hum, mereka la yarji'una anil kufri ilal imani bihalim minal ahwal, tidak lagi bisa kembali dari kekafiran menuju kepada keimanan dalam segala keadaan, bagaimanapun keadaannya. Sudah tidak bisa kembali, sudah hilang semua apa yang dia bisa gunakan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. La yarji'un. Sekali lagi, apa penyebabnya? Karena sudah puncak dalam membuat kerusakan. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya bagaimana orang-orang munafik dia beriman kemudian kafir, beriman kafir, akhirnya terus menerus di dalam kesesatannya, tidak bisa lagi kembali. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Tambah bertambah kekafirannya, akhirnya ditutup sudah, tidak bisa lagi la yarji'un, tidak bisa lagi kembali kepada keimanan. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Apakah langsung demikian keadaannya? Tidak. Ketika dia tidak mau bertobat dari dosanya, terus larut dalam dosanya, akhirnya dihilangkan semua itu. Wa amal ayat tsalitsah war rabi'ah, adapun ayat yang ketiga dan keempat, yakni ayat ke-19 dan ayat 20, fahuma tatadummanani masalan akhar li haula'il munafiqin. Adapun dua ayat ini mengandung permisalan yang lain bagi mereka ini, yakni orang-orang munafik. Wa suratul masalil ajibati al-muntabiqati ala halihim hiya matarun ghazirun fi dhulumatin mashhubun bi ra'din qasifin wa barqin khatifin wa hum fi wasatihi mad'uruna khaifuna yasudduna adanahum bi anamili asabi'ahum atau bi anamila asabi'ihim hatta la yasma'u sawta as-sawa'iq hadaron an tankhali'a qulubuhum fayamutu wala yajidu mufirran wala mahraban lianna Allah ta'ala muhitum bihim. Dua ayat yang terakhir 19 dan 20 ini perumpamaan yang lain. Adapun bentuknya, gambarannya, perumpamaan yang sangat menakjubkan ini itu sesuai dengan keadaan mereka, keadaan orang-orang munafik. Apa itu perumpamannya? Hiya, jadi wasuratul matsalil ajibah, gambaran bentuk perumpamaan yang sangat menakjubkan ini, wal muntabiqah, itu bersesuaian ala dengan halihim, keadaannya orang-orang munafik. Apa itu perumpamaannya? Hiya, bagaimana bentuknya? Suratuhu hiya matarun, dia seperti, perumpamaannya adalah air hujan, au kasoyibin, seperti air hujan. Matarun ghazirun, ghazirun itu maknanya melumpah, banyak. Jadi hujan yang sangat lebat. Fi dhulumatin, di dalam kegelapan, dalam
kegelapan. Mashubun, bersamaan dengan itu hujan yang gelap, bersamaan itu ada juga bersamanya mashub, sahabat bersama dengan hujan tersebut, bira'din, dengan guntur yang menggelegar dan kilat yang menyambar-nyambar. Wahum, dan mereka, yakni orang-orang munafik, fi wastihi, berada di tengah kejadian tersebut. Mad'urun, khaifun. Mad'urun semakna dengan khaifun, sama, mirip, takut, dalam keadaan takut, cemas dengan dirinya. Yasudduna, dia menutup, adanahum, telinga-telinga mereka, bi anamila asabiihim, dengan ujung-ujung jari mereka. Tujuannya hatta la yasma'u, supaya dia tidak mendengar sautas sawa'iq, suara api yang menyambar, cahaya yang keras yang menyambar. Hadaron, karena dia takut, antan khali'a qulubuhum, jangan sampai copot jantung mereka. Khala', jatuh, copot jantung mereka, fayamutu, maka dia pun meninggal. Jadi keadaannya hujan yang sangat lebat, dalam kegelapan, bersamaan dengan itu suara guntur yang menggelegar, kilat yang menyambar-nyambar, dia berada di tengahnya. Dia tutup telinga-telinganya karena takut mati, tidak mau mendengar suara-suara tersebut. Walam yajidu, dan dia tidak mendapatkan tempat untuk berlari. Mufirron wala mahroban, sama, semakna, tidak ada tempat untuk lari. Lianna Allah Ta'ala, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala muhitum bihim, meliputi mereka. Apa tadi makna muhit? Diliputi dari segala sisi, tidak ada lagi tempat lari, tertutup dari semua sisi. Inilah keadaannya orang munafik. Hada min jihah, ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra, dan dari sisi yang lain, fa innal barqa li shiddatihi wa sur'atihi yakadu yakhtafu absarahum faya'muna fa idza adaa lahumul barqu at-tariqa mashaw fi dawihi wa idza qata'a dawul barqi waqafu hayaro khaifin. Dari sisi yang lain, maka kilat ini karena kerasnya dan cepatnya, kuatnya kilat ini dan cepatnya dalam menyambar, yakadu, hampir-hampir saja menyambar penglihatan mereka, maka dia pun tidak bisa melihat. Faidah, maka apabila ado alahumul barq at-tariqah, cahaya kilat itu menerangi jalan, masyaufi, dia berjalan sedikit, masyaufi do'ihi, dia berjalan mengikuti cahaya kilat tersebut, karena ini dalam keadaan gelap. Kalau ada kilat kan ada cahaya sedikit, dia berjalan. Wa idan qata'a, apabila telah terputus, artinya hilang cahaya kilat tersebut, waqafu, mereka pun tinggal berdiri, hayaro, dalam keadaan bingung, khaifin, dan dalam keadaan takut, tidak tahu mau kemana, kira-kira bagaimana keadaannya. Demikianlah orang-orang munafik perumpamaannya. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim li'annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir.
Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Hadihi halu ulaikal munafiqina. Inilah keadaannya orang-orang munafik. Wal Qur'anu yanzilu bidzikril kufri wa huwa ad-dulumat. Al-Quran itu turun menyebutkan yanzilu bidzikril kufr, turun menyebutkan dengan kalimat kekafiran, dan itulah kegelapan yang orang-orang munafik berada di dalamnya. Wa bidzikril wa'idi huwa kas-sawa'iqi war-ra'd. Dan Al-Quran juga turun menyebutkan tentang ancaman, dan dialah semisal petir, kilat dan guntur. Wa bil hujajil wal bayyinat. Dan Al-Quran juga turun menyebutkan tentang hujjah dan penjelasan, keterangan yang mengantar kepada tujuan. Wahia kal barqi fi quwwatil idu'ah. Dia semisal al-barq, kilat, pada kuatnya cahayanya. Wahum khaifun. Dan mereka orang-orang munafik itu takut ayyanzilal Qur'an bikashfihim wa izahatis sitari anhum fayukhadu. Mereka takut jangan sampai Al-Quran turun menyingkap keadaan mereka, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang munafik takut jangan sampai turun Al-Quran menyingkap, mengungkap apa yang mereka sembunyikan. Mereka takut wa izahatis sitar, menghilangkan, mengangkat satir yang penutup. Dia kan tutupi kedustaannya. Dia takut jangan sampai penutup tersebut hilang. Fayukhadu, maka mereka pun kalau itu semua sudah hilang akan disiksa. Fa idza nazala bi ayatin la tashiru ilaihim, maka apabila turun ayat, satu ayat, la tashiru ilaihim, ayat ini tidak mengisyaratkan kepada sifat mereka orang-orang munafik. Wala tata'arradu bihim masyaw fi imanihimudz zahir, dan tidak memaparkan tentang keadaan mereka, maka mereka pun berjalan pada keimanan mereka yang nampak, yang dia tampakkan. Jadi sini beliau Asy-Syaikh sebutkan Al-Quran turun menyebutkan tentang kekafiran. Dalam ayat-ayat disebutkan fi dulumatin, itu adalah ad-dulumat, kekafiran. Kemudian disebutkan tentang ancaman untuk mereka, itulah petir yang menyambar dan suara guntur. Disebutkan tentang Al-Quran itu adalah hujjah dan keterangan yang mengantar, yang bisa dijadikan petunjuk untuk berjalan, itulah kilat yang mempunyai cahaya. Maka kata penulis rahimahullah, fa idza nazala ayah, apabila turun ayat, yang ayat itu adalah cahaya, yang tidak mengisyaratkan kepada mereka, bukan mengungkap keadaan mereka, berarti kan ada cahaya, tapi bukan untuk mengungkap kejelekan mereka. Dia pun berjalan sesuai dengan keimanannya yang nampak. Tetapi wa idza nazala bi ayat, akan tetapi jika turun ayat fiha tandid, turun ayat yang padanya ayat itu adalah at-tandid. Apa tandid? Sudah pernah berlalu. Dia adalah menyingkap aib. Jadi ayat ini untuk keterangan yang menyingkap kekotoran mereka.
at-tandid bi batilihim, menyingkap kebatilan mereka, wa ma hum alaihi, dan apa yang ada pada mereka dari sifat-sifat yang tercela. Kalau ayatnya penjelasan untuk kejelekan mereka, waqafu hairina, mereka pun tinggal berdiri, tidak berjalan dalam keadaan bingung. La yataqaddamun, dia tidak maju, wa la yata'akhirun, dia juga tidak mundur. Walau syaa Allah, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, akhadha asma'ahum wa absarahum, seandainya Allah menghendaki, Allah akan mengambil pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan mereka. Kalau Allah kehendaki, la fa'ala, Allah akan lakukan. Jadi walau sya'allahu akhadha asma'ahum wa absarahum la fa'ala, begitu maksudnya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan lakukan itu. Li'annahum lidzalika ahlun wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya mereka, yakni orang-orang munafik, lidzalika, untuk dihilangkan pendengaran mereka, dihilangkan penglihatan mereka, ahlun, memang pantas, memang pantas untuk dihilangkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Hidayatul ayat, petunjuk ayat, pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Pertama, istihsanu darbil amsali litaqribil ma'ani ilal adhan, baiknya membuat perumpamaan untuk mendekatkan makna kepada pemahaman. Adhan, pemikiran, pemahaman, supaya kita bisa lebih paham. Dibuatkan perumpamaannya, dibuatkan contohnya, permisalannya. Di sini banyak di dalam Al-Quran. Dan kita masih ingat ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha wa ma yaqiluha illal alimun, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu, yang memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut, apa yang diinginkan. Yang kedua, khaybatu sa'i ahlil batili wa su'u aqibati amrihim. Khaybatu, apa itu maknanya khaybah? Khaybah itu maknanya gagal, tidak tercapai usahanya ahlul batil. Wa su'u akibati amrihim, dan jeleknya akhir perkara mereka, jeleknya akhir perkara mereka. Jadi usaha-usahanya gagal, apa yang dicita-citakan tidak tercapai. Yang ketiga, Al-Qur'anu tahya bihil qulubu kama tahyal ardu bima'il matar. Al-Quran itu hidup dengannya hati kita. Dengan Al-Quran hati hidup. Kalimat-kalimat seperti ini harus itu senantiasa diingat, ditanamkan dalam jiwa. Ingin hati kita hidup dengan Al-Quran, sebagaimana bumi itu hidup dengan air hujan. Kemudian yang keempat, kata penulis rahimahullah, syarrul kuffari al-munafiqun. Yang keempat, syarrul kuffari al-munafiqun, sejelek-jelek orang kafir itu adalah orang munafik. Jadi kalian disebutkan mereka juga orang kafir, dan mereka lah orang kafir yang paling jelek.
Makanya mereka yang paling di bawah tingkatannya dalam siksaan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan juga sudah berlalu bagaimana disebutkan bahwa bahayanya mereka itu lebih berbahaya dari orang kafir yang lainnya. Kenapa? Karena dia tampakkan keimanannya. Dia seperti orang muslim, sholat, berpuasa, bersedekah, berjihad, tetapi di dalam hatinya tersimpan kebencian terhadap keimanan dan keislaman. Karena itu beliau mengatakan syarrul kuffar al-munafiqun. Sejelek-jelek orang kafir adalah orang munafik. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.